Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya anak-anak perkenalkan nama Ibu Tania Pratiwi. Kalian bisa panggil Ibu Tania. Di sini Ibu akan memulai pertemuan pertama kita, yaitu membahas mobilitas sosial. Sebelum dimulai, Ibu akan menampilkan RPP-nya terlebih dahulu. Udah muncul RPP-nya? Sudah, Bu. RPP apa sih, Bu? RPP itu rencana pelaksanaan pembelajaran, Subur. Oh iya. Ya. Oh iya, sip. Maaf, saya nggak tahu anak murid, Bu. Iya, ini Ibu kasih tahu ya, biar tahu. Siap. Materi pokok kita itu pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial dan kebangsaan. Dan submateri yang akan kita pelajari pada pertemuan pertama ini yaitu mobilitas sosial. Tampil. Walaupun di dekat gini mah jarang. Maaf, itu suara siapa yang belum di-mute, Hari ya? Atau siapa? Tolong di-mute dulu ya, Ibu mau menjelaskan. Oh iya Ibu, maaf ya Ibu, tadi habis PN. Iya, nggak apa-apa. Jadi dari materi mobilitas sosial ini kita akan mempelajari yang pertama pengertian mobilitas sosial, yang kedua bentuk-bentuk mobilitas sosial, yang ketiga faktor-faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial, yang kelima saluran-saluran mobilitas sosial, dan yang terakhir dampak mobilitas sosial. Pendekatan yang Ibu gunakan di sini saintifik. Metode yang Ibu gunakan yaitu ceramah dan tanya jawab. Jadi nanti Ibu akan menjelaskan dulu materinya. Setelah itu, jika ada yang ingin ditanyakan, kalian boleh bertanya. Media yang Ibu gunakan yaitu PPT. Nanti Ibu akan tampilkan PPT-nya ya. Selanjutnya yaitu aplikasi Zoom Meeting, yaitu yang sekarang sedang kita gunakan. Dan nanti ada WhatsApp group untuk absennya, untuk absen kalian kalau kalian masuk. Sumber yang Ibu gunakan di sini yaitu buku siswa IPS kelas 8 revisi 2018, terus internet, terus lingkungan sekitar dan sumber-sumber lainnya. Baik, kalau sudah, Ibu langsung masuk ke materinya ya. Tunggu sebentar. Udah muncul PPT-nya? Sudah, Bu. Oke, Ibu langsung mulai aja ya. Jadi sekarang pada pertemuan kali ini Ibu akan menjelaskan tentang mobilitas sosial. Apa sih mobilitas sosial itu? Sebelumnya Ibu akan menjelaskan, Ibu menggunakan metode ceramah dan tanya jawab di sini. Jadi nanti Ibu akan menjelaskan dulu materinya. Nanti kalau masih ada waktu yang tersisa, boleh anak-anak bertanya. Media yang Ibu gunakan yaitu Zoom Meeting, seperti yang sekarang sedang kita laksanakan, dan PPT yang sudah Ibu tampilkan, dan ada WhatsApp group untuk pengumpulan tugas. Sumber belajarnya Ibu dapat dari buku paket IPS kelas 8, kurikulum 13, revisi 2017, dan internet. Jadi, pengertian mobilitas sosial adalah perpindahan posisi seseorang atau sekelompok orang dari lapisan yang satu ke lapisan yang lainnya. Maksudnya di sini apa? Perpindahan posisi seseorang itu seseorang mengalami perubahan kedudukan atau status sosial dari suatu lapisan lain dari suatu lapisan satu ke lapisan yang lebih baik atau lebih tinggi, atau lapisan yang lebih tinggi menjadi ke lebih rendah dari sebelumnya, atau hanya berpindah peran tanpa mengalami perubahan kedudukan disebut mobilitas sosial. Menurut Paul D. Horton, mobilitas sosial adalah suatu gerak perpindahan dari satu kelas sosial lainnya, atau gerak pindah dari strata yang satu ke strata yang lainnya. Dan menurut Anthony Gindes, mobilitas sosial menuju pada gerakan dari orang per orang
dan kelompok-kelompok di antaranya kedudukan sosial ekonomi yang berbeda. Dan yang terakhir, menurut Horton dan Han, mobilitas sosial merupakan tindakan perpindahan dari satu kelas sosial ke kelas yang lainnya. Ibu, pelan-pelan, Bu. Ya. Ya, Ibu, buru-buru banget. Ya, mau biar cepat selesai. Kan kalau cepat selesai, anak-anak juga senang. Ibu mah bikin anak-anak senang aja. Enggak, Bu, bayaran udah mahal, Bu. Oh iya, maaf ya. SPP mahal. Ya, jangan curhat, mohon maaf. Ini saya sedang mengajar, bukan membuka seksi curhat. Ibu lanjut ya. Lanjut, Bu. Beberapa contoh lain mobilitas sosial dalam kehidupan masyarakat kita, misalnya seorang pensiunan pegawai rendahan salah satu departemen beralih pekerjaan menjadi seorang pengusaha dan berhasil dengan gemilang. Seorang anak pengusaha ingin mengikuti jejak orang tuanya, namun tidak berhasil dan pada akhirnya jatuh miskin. Dalam mobilitas sosial, selain terjadi perubahan dari strata bawah ke strata atas, juga dapat terjadi perubahan dari strata atas ke strata bawah. Mobilitas sosial dapat berupa pergerakan ke atas, tetapi juga dapat berupa pergerakan sosial ke bawah. Lanjut ya. Ya, Bu. Yang selanjutnya yaitu bentuk-bentuk mobilitas sosial. Mobilitas sosial terbagi menjadi dua, yaitu mobilitas vertikal dan mobilitas horizontal. Mobilitas sosial vertikal adalah perpindahan seseorang atau sekelompok orang dari suatu kedudukan sosial ke kedudukan sosial lain yang tidak sederajat. Macam-macam mobilitas sosial vertikal terbagi menjadi dua. Yang pertama, mobilitas sosial vertikal ke atas atau social climbing, dan mobilitas sosial vertikal ke bawah atau social sinking. Mobilitas sosial vertikal ke atas adalah mobilitas yang terjadi karena adanya peningkatan status atau kedudukan seseorang atau naiknya orang-orang berstatus sosial rendah ke status sosial yang lebih tinggi. Seseorang karyawan yang karena prestasinya dinilai baik, kemudian berhasil menduduki sebagai kepala bagian manajer, bahkan direktur suatu perusahaan merupakan contoh dari mobilitas sosial ke atas. Kenapa contoh tersebut bisa termasuk menjadi bentuk mobilitas sosial ke atas? Karena tadinya kan seseorang itu memiliki kedudukan yang lebih rendah, tetapi karena prestasinya dia bisa diangkat oleh manajernya menjadi kepala bagian dari divisi orang tersebut. Nah, yang kedua itu mobilitas vertikal ke bawah atau social sinking, merupakan proses penurunan status atau kedudukan seseorang. Proses social sinking seringkali menimbulkan gejolak kejiwaan bagi seseorang karena ada perubahan pada hak dan kewajibannya. Contohnya, seseorang pegawai diturunkan pangkatnya karena melanggar aturan sehingga ia menjadi pegawai biasa. Atau kalau misalnya contoh sehari-hari, ada yang tahu teman-teman, anak-anak, Ibu berasa masih muda jadi manggilnya teman-teman. Ya, Bu, Ibu masih muda banget, masih baru-baru lagi. Cantik lagi ya. Masa ganteng? Tanya apa, Bu? Tadi Contoh dari mobilitas sosial vertikal ke bawah. Mungkin ada yang tahu anak-anak? Subur, jawab, Bul. BS, jawab, Is. Diam aja lu. Kalau nggak ada, Ibu coba menjawab lagi. Jadi kalau Lanjut, dalam Bu. Silakan, Bu. Oke, kalau dalam kehidupan sehari-hari itu bisa juga kayak seseorang yang sudah memasuki masa pensiun itu bisa termasuk ke dalam mobilitas vertikal ke bawah karena tadinya dia mempunyai pekerjaan terus tiba-tiba karena pensiun dia tidak memiliki pekerjaan. Jadi kurang ya jadi kayak gitu. Nah, kita lanjut aja ya ke mobilitas horizontal. Mobilitas horizontal adalah perpindahan status sosial seseorang atau sekelompok orang dalam lapisan sosial yang sama.
Mobilitas horizontal merupakan peralihan individu atau objek-objek sosial lainnya dari suatu kelompok sosial ke kelompok sosial lainnya yang sederajat. Pada mobilitas horizontal tidak terjadi perubahan dalam derajat kedudukan seseorang, tetapi dia hanya berpindah kayak kalau misalnya dalam pekerjaan tuh kayak cuma berpindah pekerjaan aja. Kayak misalnya tuh contohnya ada kepala sekolah, dia misalnya ada di sekolah yang satu, dia menjabat sebagai kepala sekolah. Tetapi karena habis masa jabatannya dan dia berpindah ke sekolah lain, tetapi tetap dijadikan kepala sekolah di sekolah dia yang baru. Itu dia hanya perpindahan pekerjaan aja. Tetapi tetap derajatnya tetap masih ada di ya, ada yang mau bertanya? Masih belum, Ibu lanjut ya. Lanjut, Bu. Yang selanjutnya yaitu faktor pendorong mobilitas sosial. Yang pertama ada faktor struktural. Dengan sistem demokrasi, setiap warga negara Indonesia dapat mencapai status sosial berupa jabatan politik yang tinggi. Kedudukan yang tinggi bukan lagi didasarkan pada keturunan, tetapi pada kemampuan hingga kemudian dipercaya menjadi pemimpin. Rakyat biasa sebagaimana ketujuh tokoh menjadi presiden bukan karena mereka keturunan presiden, tetapi dipilih oleh rakyatnya. Hal ini tentu berbeda dengan sistem pemerintahan kerajaan di mana pengganti raja adalah keturunan dari raja. Ada yang bisa menyebutkan ketujuh presiden di Indonesia? Nanti Ibu kasih nilai lebih. Sindir Mahat. Saya, Bu. Ya, silakan. Siapa itu? Sebutkan namanya. Ya, pilihannya, Bu. Ya, Kia. Pertama, Insinyur Soekarno. Kedua, Pak Soeharto. Ketiga, Pak B.J. Habibie. Keempat, Abdurrahman Wahid. Terus Ibu Megawati. Ibu Megawati ya. Terus Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Dan yang sampai sekarang Bapak Jokowi Widodo. Oke, terima kasih, Kia. Nanti Ibu kasih lebih ya. Siapa yang mau jadi calon presiden? Saya, Bu. Belajar yang giat ya. Saya mau jadi calon pemimpin keluarga aja, Bu. Pemimpin apa? Pemimpin keluarga. Iya, kalau laki-laki pasti menjadi pemimpin keluarga. Tenang aja. Oke, Ibu lanjut ya. Yang kedua yaitu faktor individu. Setiap individu memiliki perbedaan dalam hal sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dua orang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang relatif setara belum tentu menjadi berhasil dalam melaksanakan mobilitas sosial ke atas. Hal ini disebabkan keberhasilan individu sangat ditentukan sikap dan perilaku individu tersebut. Misalnya contohnya itu ada dua orang sarjana. Misalnya nih nanti kalian habis lulus sekolah, kalian masuk ke kuliah, lalu kalian menjadi sarjana. Nah, kan kalian tiba-tiba kalian memiliki teman yang dekat kan, teman dekat semasa kuliah. Terus kalian mencoba untuk melamar pekerjaan dengan teman kalian itu. Kalian sama-sama dari fakultas yang sama, sama-sama dari universitas yang sama, sama-sama lulusnya bareng. Tapi ketika kalian melamar bareng di suatu perusahaan, belum tentu kalian berdua tuh, kalian dan teman kalian itu bisa diterima karena perusahaan memiliki standar dan penilaiannya tersendiri. Yang selanjutnya yaitu faktor sosial. Setiap perjuangan diawali dari ketidakpuasan. Ketidakpuasan akan status sosial mendorong manusia untuk terus berjuang segigih-gigihnya. Setiap manusia dilahirkan dalam status yang dimiliki oleh orang tuanya. Saat ia dilahirkan tidak ada satupun manusia yang dapat memilih status, apalagi ia memilih saya ingin dilahirkan sama orang tua yang itu, kan kita nggak bisa ya. Kita ketika kita lahir kita ya mungkin emang itu udah takdirnya kita dilahirkan dari keluarga kita sekarang gitu. Jadi kita nggak bisa memilih. Kalau misalnya memang kita tidak terima dengan keadaan, bukan tidak terima ya, maksudnya jika kita menginginkan lebih keadaan yang lebih dari keluarga kita harus berusaha sendiri. Kita harus belajar, harus terus berusaha agar kita bisa menaikkan derajat sosial keluarga kita. Yang keempat yaitu faktor ekonomi. Keadaan ekonomi dapat menjadi pendorong terjadinya mobilitas sosial. Keadaan ekonomi yang baik memudahkan individu dan kelompok melakukan mobilitas sosial.
Misalnya nih contohnya, ini kan faktor ekonomi. Ketika ada orang yang memiliki pendapatan, maksudnya pendapatan orang tuanya lebih tinggi dibandingkan orang yang memiliki pendapatan yang lebih rendah, pasti anak yang terlahir dari orang tua yang memiliki pendapatan lebih tinggi akan lebih mudah melanjutkan pendidikannya ke yang lebih tinggi lagi. Misalnya kalau misalnya kayak orang yang memiliki pendapatan yang rata-rata pasti akan menyekolahkan anaknya sampai semampunya mereka. Tetapi kalau misalnya kita memiliki orang tua yang memiliki pendapatan yang lebih gitu, pasti orang tua akan terus ya sudah lanjut saja kuliahnya, lanjut saja sekolahnya, toh ibu sama bapak masih bisa membiayai, mungkin seperti itu. Bisa dimengerti? Kuliah buat apa sih, Bu? Apa? Kalau nanti kuliah, tujuan kuliah buat apa? Tujuan kuliah. Ya, tujuan kuliah, setiap orang memiliki tujuan kuliah yang sama, tetapi rata-rata pasti untuk mengupgrade keilmuan mereka gitu. Sebenarnya ilmu tidak hanya didapat dari pendidikan aja sih, ada juga yang bisa mendapatkan ilmu dari pengalaman, tapi tergantung orangnya gitu. Itu ya, Arif. Bukan untuk sukses ya, Bu ya? Menurut Ibu ini, sukses itu tidak bisa. Salah satunya itu. Sukses itu tidak bisa dilihat dari kalau dia kuliah. Contohnya kayak Ibu Menteri, mantan Menteri Ibu Susi. Ya, Ibu Susi, dia hanya lulusan SMP ya, tapi dia bisa menjadi orang yang sukses gitu. Jadi menurut Ibu kuliah itu tidak menjamin seseorang akan sukses, tergantung sama orang tersebut mau berusaha atau tidak gitu. Saya dimengerti? Oh yaudah, Bu, oke Bu, saya sampai SMA. Ya, Ibu lanjut ya. Arif pernah di kuliah buat cari jodoh doang. Oke, Ibu lanjut ya. Selanjutnya itu faktor politik. Bangsa Indonesia patut bersyukur karena memiliki stabilitas politik yang baik, kondisi negara aman dan damai sehingga para pemimpin dapat menjalankan roda pembangunan dengan baik. Semua rakyat berperan aktif dalam pembangunan. Kondisi ini tentu berbeda dengan situasi Indonesia pada tahun 1945 sampai dengan 1950. Pada masa tersebut, situasi politik dalam negeri tidak menentu. Belanda masih berusaha menguasai Indonesia sehingga memilih perang baru. Beberapa pemberontakan juga terjadi yang membuat pemerintah lebih sibuk mengurus keamanan negara daripada meningkatkan perekonomian. Hal ini jelas mempengaruhi mobilitas sosial warga negaranya. Yang faktor terakhir yaitu kemudahan dalam akses pendidikan. Jika pendidikan berkualitas, mudah didapat, tentu mudah juga bagi orang untuk melakukan pergerakan mobilitas dengan berbekal ilmu yang diperolehnya. Sebaliknya, kesulitan dalam mengakses pendidikan yang bermutu menjadikan orang tak menjalani pendidikan yang bagus. Contohnya pada saat masa penjajahan Belanda itu, waktu itu kan bangsa Indonesia hanya dikasih pendidikan yang di bawah rata-rata oleh Belanda. Jadi hanya orang-orang kolonial aja, maksudnya hanya orang-orang yang keturunan Belanda aja yang bisa menempuh pendidikan yang lebih baik daripada rakyat-rakyat Indonesia gitu. Jadi di situ tuh ada kesulitan orang Indonesia dalam menempuh akses pendidikan sehingga pada saat itu penduduk Indonesia hanya kurang dari 10% yang bisa membaca dan menulis. Kalian harus bersyukur nih lahir ketika masa penjajahan sudah selesai. Kalian bisa menempuh pendidikan dengan mudah. Kayak sekarang kan banyak juga perbantuan dari pemerintah agar anak-anak di Indonesia itu bisa mudah menempuh pendidikan. Gitu. Ya Bu, bersyukur kita Bu. Ya, bersyukur yang banyak ya. Dan nikmatnya ditambah lagi. Lanjut ya. Selanjutnya yaitu faktor penghambat mobilitas sosial. Yang pertama, kemiskinan. Bagi masyarakat miskin, mencapai status sosial tertentu merupakan hal yang sangat sulit. Kenapa sih kemiskinan itu menjadi salah satu penyebab penghambat mobilitas sosial? Karena masyarakat yang berpendidikan rendah berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia. Akibatnya, tingkat kemudahan untuk mendapatkan pekerjaan itu terbatas. Apalagi sekarang kayak
perusahaan-perusahaan itu memiliki standar ketika mau masuk ke perusahaan mereka itu minimal sekarang harus sarjana. Kayak kan itu mengharuskan anak-anak yang lulusan SMA atau SMK itu harus kuliah lagi agar bisa dapat memudahkan mereka untuk mendapatkan pekerjaan. Yang kedua itu diskriminasi. Diskriminasi berarti pembedaan perlakuan karena alasan perbedaan bangsa, suku, ras, agama, dan golongan. Pada masa penjajahan terjadi diskriminasi pemerintahan Belanda terhadap masyarakat keturunan Eropa dan masyarakat Indonesia. Dalam pendidikan masyarakat Indonesia disediakan sekolah yang kualitas berbeda dengan sekolah-sekolah untuk orang-orang Eropa seperti yang tadi Ibu bilang ya. Mungkin ada yang mau bertanya. Ini kita sudah di pertengahan pembelajaran, mungkin ada yang mau bertanya. Bu, untuk mengatasi kemiskinan gimana sih, Bu? Untuk mengatasi kemiskinan. Iya, Bu, seandainya nanti kita jadi pemerintah gitu, Bu, siapa tahu kita punya kisi-kisinya. Oh. Kalau menurut Ibu ya, salah satu cara untuk mengatasi kemiskinan tadi itu yaitu kita harus menempuh pendidikan yang lebih tinggi lagi agar kita dapat bekerja atau bisa memiliki usaha sendiri agar bisa meningkatkan status sosial keluarga kita. Jadi kita tidak akan termasuk menjadi masyarakat yang gimana ya? Sebut. Mungkin ada teman-teman ada yang mau bantu jawab. Itu Bu, masuk aja ke saluran mobilitas sosial nomor 2. Sekarang kan zamannya orang berpolitik. Gitu Iya. Bu. Jadi bisa, derajat orang bisa naik kalau pinter-pinter berpolitik Bu. Mungkin ada lagi yang mau menambahkan? Mengatasi kemiskinan nggak? Iya dong, kalau dia bisa jadi anggota dewan, kan dia bisa membantu berkontribusi buat orang lain. Kan nggak semuanya gitu, Bur. Kenapa Arif? Kan nggak semuanya pengen jadi dewan. Kalau jadi dewan semua, siapa jadi rakyatnya? Oh, salurannya itu kan ada 4. Ya kan? Guru, Iya, kalau Mas. kemiskinan bisa mengurangi angka kemiskinan nggak? Apa? Gimana? Kalau wirausaha bisa mengurangi angka kemiskinan nggak, Bu Guru? Wirausaha. Oh, Guru. Nomor 3 Bu Guru salurannya. Organisasi politik. Ya, mungkin Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu biar kalian lebih memahami ya untuk saluran mobilitas sosial ini. Nanti pertanyaan Arif Ibu jawab ya setelah ini ya. Oke, Bu, ditunggu. Oke, nanti kalau Ibu lupa ingatkan kembali ya. Ya, yang pertanyaan. Japri aja, Bu. Astaga. Ya, boleh Japri, boleh ya. Yang pertama itu saluran mobilitas sosial yaitu pendidikan. Pendidikan merupakan saluran bagi mobilitas vertikal yang sering digunakan karena melalui pendidikan orang dapat mengubah statusnya. Lembaga-lembaga pendidikan pada umumnya merupakan saluran yang konkret dari mobilitas vertikal ke atas, bahkan dianggap sebagai sosial elevator atau perangkat yang mengangkat seseorang dari kedudukan yang rendah ke kedudukan yang lebih tinggi. Pendidikan memberikan kesempatan pada setiap orang untuk mendapatkan kedudukan yang lebih tinggi. Contohnya, seorang anak dari keluarga miskin mengenyam sekolah sampai jenjang perguruan tinggi. Setelah lulus, ia memiliki pengetahuan dagang dan menggunakan pengetahuannya itu untuk berusaha. Setelah ia berhasil menjadi pedagang, secara otomatis status sosialnya juga meningkat. Mungkin pertanyaan Arif bisa seperti contoh ini ya. Jadi dalam contoh ini kan seseorang anak yang menjadi yang kuliah, dia ternyata memiliki ilmu pengetahuan sebagai pedagang itu kan termasuk wirausaha kan? Ya, kita akan bagaimana yang di mana di atasnya ada penyelam. Itu suara siapa ya? Hari ya? Oh iya Bu, maaf Bu, habis ngeliat berita Bu, pesawat jatuh. Tolong di-mute Emang dulu gitu? ya. Aja nih. Kan Ibu lagi menjelaskan. Ya Bu, maaf Bu, ngantuk Bu soalnya Bu, belum makan.
Cuci muka dulu kalau ngantuk. Ya gimana Biasanya Ari? saya cuci kaki, Bu. Ya terserah kamu. Gimana Ari? Aduh, Ari. Kiri. Ya, jadi kayak gitu. Jadi menurut Ibu, berwirausaha itu juga bisa dapat meningkatkan status sosial kita. Tetapi yaitu jika wirausaha kita itu bisa berhasil gitu. Tetapi kalau misalnya memang wirausaha kita tidak berhasil, kita bisa mencoba lagi, kita bisa belajar lagi agar usaha kita itu bisa berhasil gitu. Yang selanjutnya yaitu organisasi politik. Banyak contoh orang yang meniti perjuangan karir di organisasi politik dari tingkat rendah sampai ke tingkat yang tinggi. Sebagai contoh, Presiden Republik Indonesia pertama yaitu Insinyur Soekarno ketika mendirikan Partai Nasional Indonesia, Soekarno tidak memiliki jabatan di pemerintahan. Namun melalui perjuangan politiknya, Soekarno semakin dikenal rakyat dan penjajah. Pada saat kemerdekaan, Soekarno dipilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Seseorang anggota partai politik yang profesional dan punya dedikasi tinggi, kemungkinan besar akan cepat mendapatkan status yang semakin tinggi dalam partainya sampai akhirnya menjadi anggota Dewan Legislatif. Yang selanjutnya yaitu organisasi ekonomi. Organisasi yang bergerak di antara lain dalam bidang perusahaan ataupun jasa umumnya memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi seseorang untuk mencapai mobilitas vertikal. Organisasi ekonomi itu antara lain koperasi dan badan usaha. Yang selanjutnya yaitu organisasi profesi. Organisasi profesi merupakan himpunan orang-orang yang memiliki profesi yang sama, sehingga mereka akan lebih kompak dan kuat memperjuangkan profesinya. Ada yang tahu contoh organisasi profesi ini? Contohnya PGRI, Bu. Ya, itu Persatuan Guru Republik Indonesia. Benar. Ada lagi? Banyak, Bu. Ya, IDI, Ikatan Dokter Indonesia. Iya, benar. Ada lagi? Wah, dokter kulit, Bu. Oh, itu Ibu baru dengar ya? Ibu gimana dah? Oh, Ibu nggak update kayaknya nih. Kurang update. Ibu, kalau Ormas masuknya organisasi mana ya, Bu, Ormas? Ormas itu organisasi masyarakat ya? LSM mungkin ya kalau kayak Ormas. Iya, mungkin tuh. Masuknya di mana, Bu? Apa organisasi ekonomi, pendidikan, politik, atau profesi gitu, Bu? Sebenarnya dia organisasi ekonomi ya. Betul. Yang mana, Masuk Bu? ya, Bang. Yang mana? Ormas, Masuk Subur. politik. Apa? Politik. LSM masuk ke politik. Politik. Ya, Ormas itu masuk ke politik. Oke, Karena terima tujuan kasih. Ormas biasanya kepentingan partai. Oke. Kalau serikat, Subur. masuknya mana, Bu? Apa? Kalau serikat. Serikat pekerja ya? Politik ya? Politik juga kayaknya. Politik apa ekonomi? Politik. Apa dulu nih? Politik bisa ekonomi. Iya, serikat kan banyak. Serikat ketenaga kerjaan kali ya? Atau apa gitu? Ya. Kalau ketenaga kerjaan mungkin masuknya ke ekonomi, organisasi ekonomi. Oh, berarti MEA juga termasuk organisasi ekonomi ya? Reza nanya mulu nih, Bu. Marahin aja, Bu. Mungkin Hari sangat aktif hari Hari ini. ya? Biasanya Hari bolos kan? Wah, bohong itu, Bu. Bohong. Wah, Ibu. Langsung saya izin ke WC kok. Ya kalau izin bilang dulu Hari, jangan tiba-tiba ngilang gitu. Kan Ibu jadi menyangkanya Hari bolos. Janganlah, Bu. Jangan. Saya itu paling aktif loh, Bu. Iya, terlalu aktif. Iya. Saya Oke. ngeliat Subur ngantuk soalnya, Bu. Mau ngopi nggak? Kita ngopi di kantin yuk. Ayo. Lanjut Bu, lanjut Bu. Tunggu sebentar ya Ibu. Nanti jam istirahat boleh kalau mau ke kantin. Ya, Bu. Yang selanjutnya yaitu dampak dari mobilitas sosial.
Dampak mobilitas sosial itu terbagi menjadi dua, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif terjadi yang pertama yaitu mendorong seseorang untuk lebih maju. Jadi terbukanya kesempatan untuk pindah dari strata satu ke strata yang lainnya menimbulkan motivasi yang tinggi pada diri seseorang untuk maju di berbagai Habis. Untuk maju di berbagai bidang. Kalian dapat membedakan kondisi Indonesia sebelum dan sesudah kemerdekaan. Yang selanjutnya yaitu mempercepat tingkat perubahan sosial. Mobilitas sosial akan lebih mempercepat tingkat perubahan sosial masyarakat ke arah yang lebih baik lagi. Contohnya, Indonesia sedang mengalami perubahan dari masyarakat agraris ke masyarakat industri. Yang ketiga yaitu meningkatkan integrasi sosial. Terjadinya mobilitas sosial dalam suatu masyarakat dapat meningkatkan integrasi sosial. Contohnya, ia akan menyesuaikan diri dengan gaya hidup, nilai-nilai, dan norma-norma yang dianut oleh kelompok orang dengan status sosial yang baru. Yang selanjutnya itu dampak negatif mobilitas sosial. Yang pertama, terjadinya konflik. Mobilitas sosial merupakan salah satu perjuangan manusia dan kelompok sosial untuk mencapai posisi sosial yang semakin tinggi. Dalam hal ini sangat wajar kalau kemudian timbul persaingan yang kerap juga memicu konflik. Persaingan selalu muncul dengan berbagai kategori, bahkan persaingan bisa menjelma menjadi konflik. Yang kedua yaitu gangguan psikologis. Gangguan psikologis, seorang yang memiliki jabatan kadang khawatir kehilangan jabatannya. Bahkan pada saat jabatan yang dimiliki sudah lepas, kadang ia tidak rela melepaskan jabatan tersebut. Bahkan orang yang setelah kehilangan jabatan, baik karena diganti maupun karena sudah selesai masa tugasnya atau pensiun, menjadi mudah gelisah. Hal tersebut akan membahayakan diri sendiri karena stres yang berkepanjangan akan melahirkan berbagai penyakit psikis dan fisik lainnya. Waktu Ibu tinggal sedikit lagi ya? Iya, Bu. Iya, Bu, tinggal dikit lagi. Mungkin itu dari materi Ibu. Ibu absen ya? Ibu absen dulu ya. Ibu. Juliani. Hadir, Bu. Heri Hermawan. Hadir. Patricia Vivin. Hadir, Bu. Ibu Bursani. Ada Ibu. Maharif. Hadir, Ibu. Aduh. Iis Resnawati. Hitam banget, Iis. Silaturahmi. Hadir, Bu. Aku bilang Nikita Sebrina. hadir Ibu. Kinanti Prameswari. Sorotnya doang. Rajut Aliska Cahya. Hadir, Bu. Ramadan Aureza. Hadir, Bu. Iin Syahraini. Yola Fatmasari. Saya, Ibu. Larasati. Hadir Ibu. Mary Sekar. Hadir, Bu. Lista Adelia. Hadir, Bu. Hadir. Reni Sukmawati. Hadir, Ibu. Intan Permatasari. Hadir, Ibu. Lisiana Andika. Janatri. Hadir, Bu. Imarotus Ada. Hadir, Bu. Aditya Safitri. Hadir Bu. Lutfiana Ruwaida. Bu, istirahat. Ya, udah semua ya. Sebentar nih, Ibu mau dokumentasiin dulu ya. Ayo siap-siap, senyum semuanya. 1, 2. Dah. Oke, tunggu sebentar. Bu, yang cakep ya. Iya, semuanya pada Bu, saya kayak gini ya. Iya. Bu, saya kayak gini ya, kayaknya. Boleh,
Udah lu. Ayo Bu, udah gaya nih. Ya, 1, 2, 3. Slide berikutnya. Arif. Wait. Katanya mau tanya tahu rumah ibu di mana? Slide berikutnya tunggu Udah. ya. Dokumentasi dulu ya. 1, 2, 3. Dah. Oke. Udah habis ya waktu Ibu ya. Ibu. Iya, Bu. Bu, pulangnya hati-hati ya, Bu. Ya, mungkin hanya itu yang dapat tuh, Bu, Ibu sekalian. sampaikan. Nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan bisa japri ke Ibu atau kita di grup aja ya. Ya Bu, nanti Wabillahi japri ya. taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you, Ibu. Iya.